Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagaimana biasa, kami akan sampaikan tentang tanya jawab Islami keluaran Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Masih melanjutkan tentang hal perkawinan. Yang pertama, pertanyaan: dua suami istri beragama Kristen. Kemudian sang istri masuk Islam dan bermaksud melangsungkan perkawinan dengan pemuda Islam. Tapi suami yang beragama Kristen tadi tidak mau memberikan keterangan cerai kepada istrinya yang telah masuk agama Islam tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Dari Syanipar. Jawaban: perkawinan orang yang beragama Kristen di Indonesia dicatat di kantor catatan sipil. Karenanya untuk meminta keterangan surat tersebut tentunya harus di kantor tersebut. Adapun orang Islam yang bermaksud melangsungkan perkawinan, pencatatannya dilakukan di kantor urusan agama kecamatan. Untuk itu, hal itu diharap ditanyakan dan diurus di kantor urusan agama kecamatan setempat. Pertanyaan berikutnya: ada pula suami istri beragama Kristen dan kawin secara Kristen. Kemudian kedua-duanya masuk Islam. Apakah suami tersebut perlu dikawinkan lagi dengan cara agama Islam? Jawaban: pada zaman Nabi ada orang-orang yang masuk Islam baru, sedangkan istrinya banyak, melampaui jumlah yang diizinkan oleh Islam. Maka Nabi memerintahkan untuk memilih istri yang tetap dijadikan istri dan selebihnya minta untuk diceraikan. Dalam hadis yang menerangkan kejadian tersebut, tidak diterangkan Nabi memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan ulang. Tapi karena itu bukan ibadah madhoh, sekalipun tidak ada perintah untuk mengulang, mengadakan akad pernikahan baru, diadakan tajzid atau tajdid, pembaharuan perkawinan, juga tidak ada halangannya. Tapi diadakan tajdid ini bukan berarti meniadakan sahnya perkawinan sebelumnya. Pertanyaan berikutnya: bolehkah sperma suami istri pertama dititipkan pada istri kedua karena kandungan istri pertama lemah? Misalnya A mempunyai dua istri, B dan C. Karena kandungan B lemah dan kandungan C kuat, maka sperma A dan B dititipkan pada kandungan C, sehingga yang melahirkan nanti istri yang kedua dari A, yaitu C. Jawabannya adalah berdasarkan ijtihad jama'i yang dilakukan oleh ahli-ahli fikih dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986 di Aman, termasuk juga dari Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih secara pribadi. Hukum inseminasi yang demikian termasuk yang dilarang. Hal ini termasuk
hal ini disebut dalam ketetapan yang keempat dari sidang periode ketiga dari Majma'ul Fiqhil Islami dengan judul At-Tafalul An-Nabib atau bayi tabung, dengan rumusan cara kelima ialah inseminasi itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami istri, kemudian ditanamkan kepada rahim istri yang lain dari suami itu. Hal itu dilarang menurut hukum syara'. Pertanyaan berikutnya, dalam suatu buku yang saya baca, kalau ada wanita hamil dari perzinahan lalu dikawinkan, baik laki-laki yang menzinai atau laki-laki yang lain, maka ada anak yang lahir dari kehamilan itu tetap dalam jadah atau haram. Alangkah kasihan anak yang tidak berdosa atas ulah orang tua yang bebas bergaul sehingga anaknya menjadi korban. Dari Belitung, Sumatera Selatan. Jawaban, yang berbuat keliru adalah orang tua yang telah berbuat maksiat. Tidak perlu dicerca anaknya yang lahir dari perbuatan itu, karena dapat saja anak itu menjadi anak yang baik karena ia beramal dan baik serta beriman sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dan balasan lebih baik, dan dari itulah telah mereka kerjakan. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan An-Baihaqi dari Al-Aswad bin Syari dinyatakan bahwa bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Sedang menurut ayat 30 surat Ar-Rum, fitrah itu adalah mengenal agama. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa anak zina termasuk kejahatan orang yang ketiga, yang mungkin itu yang dijadikan dasar uraian buku yang Anda maksud. Bila anak itu nanti berbuat seperti perbuatan ayah ibunya. Keterangannya adalah anak zina, kejahatan orang ketiga, apabila melakukan perbuatan seperti kedua ayah ibundanya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Hadis ini dinilai lemah atau dhaif. Memang kalau kita lihat hadis lain riwayat Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi, maka makna senada tidak dhaif. Tapi kalau kita lihat isinya, akan bertentangan dengan isi ayat Al-Quran di atas dan hadis yang menyatakan bahwa bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kesimpulannya, orang yang berbuat zina, maka merekalah yang melakukan maksiat kepada Allah. Anak yang lahir karena zina akan tetap baik kalau beriman dan beramal baik. Hanya saja karena orang tuanya telah berbuat demikian, biasanya pengawasan dan pemeliharaan terhadapnya kurang dapat ketat, karena orang tuanya menganggap perbuatan demikian bukan suatu perbuatan yang tercela. Akibatnya anak tersebut mudah untuk berbuat yang tercela karena sikap nilai yang longgar terhadap perbuatan maksiat. Yang selanjutnya, pertanyaan, orang yang tidak diakikahi pada hari ketujuh disebabkan orang tuanya tidak mampu pada hari itu atau tidak mampu tapi masih ada dapat dijual untuk membelikan kambing, atau mampu tapi tidak tahu bahwa adanya tuntunan akan adanya akikah tersebut, bolehkah dilaksanakan pada hari lain seperti hari kurban? Dari Sikil Aceh.
Jawaban: melaksanakan akikah adalah menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan anak baru, dengan biasanya menyembelih kambing 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki, yang dagingnya dimasak dan dibagikan kepada tetangga dan sanak kerabat. Pelaksanaan akad itu bagi yang mampu dan mengetahui. Bagi yang tidak mampu dan tidak mengetahui, tuntunan tentu tidak dituntut demikian. Adapun pelaksanaannya, apakah boleh dilakukan setelah mampu atau setelah tahu? Karena akikah merupakan tanda kesyukuran yang tidak muwaqqat, mudayyak, artinya dipastikan benar waktunya, seperti halnya akad fitrah. Kalau diberikan sebelum melakukan sholat Idul Fitri, maka akikah itu tidak dapat dilakukan di hari lain setelah mampu atau tahu tentang kedudukan akikah. Mengenai pertanyaannya, bolehkah diberikan di waktu hari raya kurban? Sebaiknya tidak perlu menunggu hari itu. Saya ulangi, sebaiknya tidak menunggu hari itu, tapi di hari lain, kapan yang bersangkutan mampu dan tahu mengenai tuntunan itu. Yang terakhir, pertanyaan: apakah ayat 9 surat An-Nisa sebagai dalil diperbolehkannya keluarga berencana sebagaimana orang sering mempergunakan itu? Bagaimana menurut pendapat Muhammadiyah dari Semarang? Jawaban: ayat tersebut menganjurkan agar orang jangan melupakan memikirkan anaknya dari segi kesejahteraan jasmani dan rohani. Artinya, persiapan hidup anak-anaknya baik berupa harta warisan maupun pendidikan yang baik terhadap putra-putranya, bahkan juga terhadap anak-anak yatim yang menjadi asuhannya. Jangan sampai mereka nanti sepeninggalannya terlantar. Namun secara umum ayat tersebut dapat menjadi dasar motivasi keluarga berencana, tapi bukan menjadi dasar langsung kebolehannya. Menurut pendapat Muhammadiyah, Islam memang menganjurkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai terlantar sehingga menjadi tanggungan orang lain. Dan ayat tersebut pemahaman sangat luas dapat menjadi dasar demikian itu. Seperti halnya dapat digunakan untuk hal yang sama hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tentang wasiat diizinkan hanya dalam batas 1/3 hartanya guna menjamin anak-anaknya. Saya ulangi, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa wasiat yang diizinkan hanya dalam batas 1/3 harta guna menjamin agar anak-anaknya tidak terlantar hidup, jangan sampai hidup menjadi beban orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.